Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Novagianti dari 10 AKT 3 akan menjelaskan kembali pelajaran etika profesi yang berjudul komunikasi bisnis. Yang akan pertama kali kita bahas adalah pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Komunikasi bisnis harus ada melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Semakin luas cakupan bisnis, semakin besar pula tuntutan untuk menemukan cara komunikasi yang lebih efektif, baik secara internal maupun secara eksternal. Dengan demikian, dalam komunikasi bisnis terdapat 6 unsur pokok, yaitu memiliki tujuan. Artinya, komunikasi bisnis harus memiliki tujuan yang ditetapkan sebelumnya, sejalan dengan tujuan organisasi. Kedua, ada pertukaran. Dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang atau lebih, yakni komunikator dan komunikan. Selanjutnya, ada gagasan, opini, informasi, instruksi, yang merupakan isi dari pesan yang bentuknya beragam tergantung tujuan, situasi, dan kondisinya. Selanjutnya, menggunakan saluran personal atau impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu atau melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Ketiga, menggunakan simbol atau sinyal yang merupakan alat atau metode yang dapat dimengerti atau dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Terakhir, pencapaian tujuan organisasi adalah salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi. Adalah adanya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Adapun pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Joko Purwanto, komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, guna mencapai satu tujuan tertentu. Yang kedua, ada William Albick, yaitu komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang memiliki tujuan tertentu, yang disajikan secara personal ataupun impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Menurut Philip Coulter, yaitu komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan manusia yang ditujukan untuk memuaskan kebutuhan dan kegiatan melalui proses pertukaran. Keempat, yaitu dari Persing. Menurut Persing, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian arti melalui lambang-lambang yang meliputi keseluruhan unsur yang berhubungan dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun non-verbal, yang dilakukan di dalam suatu organisasi untuk membayar orang guna memproduksi jasa dan barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, menurut Rosenblatt, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide-ide, atau opini, instruksi, dan sebagainya yang dikemukakan baik secara personal maupun non-personal melalui simbol dan tanda guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Hughes dan Kapur,
Komunikasi bisnis adalah suatu kegiatan atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan serta menjual barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan memahami kebutuhan masyarakat. Secara umum, kegiatan ini ada di dalam industri dan masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.